Laporan seterusnya, setiap permohonan kewarganegaraan Malaysia termasuk bagi warga asing dalam bidang sukan seperti pemain bola sepak atau atlet dilaksanakan mengikut perundangan yang ketat. Menyerapkan pemain naturalisasi ke dalam skuad bola sepak kebangsaan menjadi perdebatan di media sosial. Kalau kita nak buat, kita kena kenal pasti bakat pemain itu sama ada in the long run boleh membantu pasukan negara atau tidak. Sudah bersetuju sebenarnya untuk menggunakan kaedah ini. Tinggal lagi satu task force kena dibentuk untuk mengenal pasti pemain dari mana, berapa umur mereka dan syarat-syarat ketat yang harus dipatuhi mengikut peraturan FIFA. Naturalisasi ilegal menjadi kontroversi di kalangan sepak bola Malaysia. Usai FIFA sanksi FAM hingga tak wajar. Sepak bola Malaysia kembali diterpa badai besar yang mengguncang fondasi federasi dan mencoreng citra negara di mata dunia. Lah pula dah. Satu Malaysia duk cari dia ni. Sampai $40 tu pun tak tahu ke mana pergi anak buah dia ni. So untuk FIFA kena keluarkan ITC. FIFA kena make sure yang player ni boleh terus main. So tu memang kerja FIFA. Status player, kalau dakwaan PBNP tu betul, so kat sini untuk player, kalau kau ada bukti, kau bagi bukti. Sama dengan kelab. Kalau kelab, tim ada bukti, so sama. Kau pun kena buat ke depan. Kontrak ni terbatal disebabkan player atau masalah daripada kelab kau tu. Bila kau hilang tiba-tiba macam ni, tiba-tiba belah, tak ke jadi kontroversi. Dalam waktu yang sama, cerita kat Malaysia ni, kadang-kadang 10 tahun lagi pun dia repeat benda sama. Kejap-kejap isu gaji, kejap-kejap isu pintu belakang. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini menjadi sorotan internasional setelah FIFA menjatuhkan sanksi berat terkait kasus naturalisasi ilegal yang menyeret nama-nama pemain asing yang dinaturalisasi tanpa prosedur yang sah. Sekarang ni semua pasukan bola sepak ni mengambil player daripada mana-mana negara. Sebab itu kita nampak banyak yang orang putih yang hitam. Jadi kalau kita ambil tak apalah, tapi janganlah ke-11 orang itu datang daripada negara lain. Dalam waktu singkat, topik ini menjadi viral dan kontroversial, memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. FIFA jatuhi sanksi, Malaysia dalam krisis. Mr. Sued, semalam PBNP ada mengeluarkan kenyataan tentang hukuman 2 tahun ban ke atas. So, adakah hukuman tu valid ataupun tidak? Seperti mana FAM telah komen mengenai perkara ini, perkara ini sedang disiasat di level FIFA, dan sehingga FIFA membuat keputusan di Badan Induk Dunia, FAM tidak akan mengeluarkan komen atau mengeluarkan apa-apa keputusan yang mungkin bercanggah dengan apa yang akan dan mungkin dikeluarkan daripada FIFA. Itu tanggungjawab dan peranan FAM di dalam hal ini, dan FAM tidak akan komen lebih lanjut mengenai perkara ini. FIFA secara resmi mengeluarkan pernyataan pada awal bulan ini bahwa mereka telah menemukan sejumlah pelanggaran berat yang dilakukan FAM dalam proses naturalisasi pemain asing. And this report will be fed into these investigations, and I think it's important to get as much. Laporan investigasi menyebutkan bahwa beberapa pemain yang diturunkan di ajang internasional oleh tim nasional Malaysia tidak memenuhi syarat legal untuk memperkuat Harimau Malaya. Tak seharusnya ada dalam kalangan pemain seorang pemain yang sudah bergelar profesional kan. Tak ada. Apa-apa masalah seharusnya berhubung dengan pengurusan pasukan. Apa-apa masalah pengurusan pasukan perlu dihubungi. Itu perkara yang paling pada saya simple. Tak seharusnya berlaku sebab sama ada kita ni profesional atau tidak, kita dibayar untuk bermain. Kan, tapi kalau orang kata dia tak datang 1 hari 2 hari itu okeylah, kita mungkin kata boleh excuse ke apalah, dia ada alasan. Tapi kalau sebulan tanpa berita, mesti ada benda yang tak kena. IC kita bagilah. IC dah bagilah. Maklumkanlah kepada pengurusan sukan. Kalau nak pergi beritahu kalau ada masalah, bincanglah dengan jurulatih. Saya rasa dia patut hormati orangnya Dola Saleh lah, sebab Dola Saleh yang bawa dia, yang betul. Orangnya bagi dah tahu Dola kan kat mana dia berada ke, apa sebab dia tak datang ke. Jadi untuk sementara waktu kita menunggu keputusan daripada FIFA, untuk ketika ini adakah masih boleh bermain dengan Liga Malaysia ataupun bermain dengan national team? Pada masa ini keputusan yang dikeluarkan daripada FAM, dan pada masa ini keputusan yang diambil adalah keputusan domestik, dan kami akan teliti perkara ini dengan lebih mendalam. Sebagaimana saya katakan tadi, komen kami kita akan reserve pada masa ini sehingga FIFA keluarkan keputusan. Seperti mana di FAM kami tahu, FIFA sedang siasat kes ini, dan kes ini sedang Lebih parahnya,
Data dokumen yang digunakan dalam proses naturalisasi ternyata memiliki kejanggalan administratif dan dugaan pemalsuan. Sebagai konsekuensinya, FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM berupa diskualifikasi dari turnamen internasional selama 12 bulan, pemotongan subsidi tahunan sebesar 70%, serta denda sebesar $300.000 Amerika. Tidak hanya itu, nama baik sepak bola Malaysia kini tercoreng dan reputasi FAM pun hancur lebur di mata publik dunia. Naturalisasi, solusi atau jalan pintas gagal? Naturalisasi sebenarnya bukan hal baru dalam dunia sepak bola. Banyak negara yang telah menggunakan sistem ini sebagai solusi jangka pendek untuk mendongkrak performa tim nasional. Namun di Malaysia, praktik ini sejak awal mengundang polemik. Di tengah euforia menggaet pemain-pemain asing yang dianggap lebih berkualitas, banyak pihak mempertanyakan niat, legalitas, dan kesiapan FAM dalam mengelola program ini secara profesional. Pakar hukum olahraga Malaysia, Dr. Faizal Rahman, menilai bahwa skema naturalisasi yang dilakukan FAM terlalu tergesa-gesa dan tanpa kajian hukum yang kuat. Kami sudah ingatkan dari awal, setiap proses naturalisasi harus tunduk pada hukum imigrasi, aturan FIFA, dan undang-undang kewarganegaraan. Namun, FAM malah memilih jalan pintas, tegasnya. Beberapa pemain naturalisasi yang kini dipertanyakan statusnya antara lain Lukman Gomez, asal Argentina, Mariano Duarte, asal Brazil, dan Ali Sakib, asal Pakistan. Ketiganya sudah memperkuat timnas di berbagai ajang regional dan internasional sejak 2022. Netizen meledak, kami bukan tempat sampah naturalisasi. Gelombang kekecewaan melanda media sosial Malaysia. Tagar seperti FAM skandal, harimau dipermalukan, dan naturalisasi ilegal menjadi trending di Twitter dan Facebook. Netizen menilai FAM telah mempermainkan harga diri negara hanya demi mengejar kemenangan instan. Seorang pengguna Twitter bernama Zamriul Tras menulis, "Kami tidak butuh pemain naturalisasi yang tak jelas asal-usulnya. Kami ingin sepak bola yang jujur dan bermaruah." Sementara itu, akun penggemar Harimau Malaya Harimau Fanatik melontarkan sindiran pedas. "Kami kira naturalisasi itu strategi. Ternyata hanya tipuan dan penyamaran. FIFA ajar mereka sekarang." Banyak penggemar menuntut agar seluruh pemain yang dinaturalisasi tanpa prosedur yang sah segera dilarang bermain dan dicabut kewarganegaraannya. FAM cuci tangan? Dalam konferensi pers darurat yang digelar di Wisma FAM, Presiden FAM saat ini, Datuk Ibrahim Saleh, membantah tuduhan bahwa pihaknya melanggar aturan FIFA secara sadar. Ia menyalahkan pengurusan sebelumnya yang dinilai sembrono dalam menangani dokumen dan proses verifikasi. "Kami mewarisi kekacauan ini. Tim kami akan menyelidiki lebih lanjut. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka mereka yang bertanggung jawab akan kami serahkan ke pihak berwenang," ujar Ibrahim dengan nada defensif. Namun, pernyataan tersebut justru makin menyulut kemarahan publik. Banyak yang menilai bahwa FAM sedang lempar batu sembunyi tangan dan tak menunjukkan sikap tanggung jawab yang tulus terhadap krisis ini. TMJ bersuara, "Cukuplah jadi badut dunia." Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang juga mantan Presiden FAM, akhirnya angkat suara. Dalam wawancaranya bersama TV3, beliau menegaskan bahwa sepak bola Malaysia telah dipermalukan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab ini. Jika benar ada pemalsuan data, maka itu bukan hanya kesalahan teknis. Itu penipuan terhadap bangsa. Cukuplah kita jadi bahan tawa Asia Tenggara. TMJ juga menyerukan agar seluruh pengurus FAM dirombak total dan membuka ruang bagi audit independen untuk menyelidiki skandal ini secara menyeluruh. Reaksi dunia sepak bola internasional. Reaksi dari luar negeri juga berdatangan. Media olahraga di Indonesia, Thailand, dan Vietnam memberitakan skandal ini dengan tajuk besar. Beberapa menyindir bahwa Malaysia kini lebih sibuk dengan import pemain daripada membangun bakat lokal. Portal olahraga Vietnam, Bongda VN, menulis, "Naturalisasi di Malaysia ibarat bumerang, dilempar untuk maju, tapi kembali menghantam wajah sendiri." Sementara itu, media Singapura, The Straits Times, menyebut bahwa FIFA berpotensi menjatuhkan sanksi tambahan jika investigasi membuktikan adanya keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini. Pemain lokal merasa dikhianati. Beberapa pemain lokal pun mulai bersuara. Safawi Rashid, salah satu bintang timnas Malaysia, mengaku kecewa dan merasa diabaikan. "Kami bekerja keras di dalam negeri, tapi kalah saing karena FAM terlalu mengagungkan pemain luar. Sekarang lihat hasilnya." Komentar senada juga datang dari mantan kapten timnas, Syahrul Saad, yang menyebut program naturalisasi sebagai jalan yang salah. "Lebih baik kita gagal dengan pemain lokal daripada menang dengan kebohongan."
Kementerian Belia dan Sukan turun tangan. Melihat dampak dari skandal ini yang semakin meluas, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Menteri Belia dan Sukan, YB Adam Fikri, menyatakan bahwa mereka akan membentuk unit audit khas untuk mengusut tuntas semua program naturalisasi yang dijalankan oleh FAM sejak 2020. Ini bukan soal menang kalah, tapi soal integritas negara. Jika benar ada pelanggaran hukum, kami takkan kompromi. YB Adam juga menyatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membekukan dana hibah ke FAM hingga hasil audit keluar. Ancaman dari FIFA belum usai. FIFA belum menutup kasus ini. Dalam pernyataan terbaru mereka, Federasi Dunia itu menyebutkan bahwa Malaysia bisa menghadapi hukuman larangan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika dalam 60 hari tidak ada pembenahan sistemik dan pertanggungjawaban penuh dari FAM. Analis sepak bola internasional, Dr. Paul Norton, mengatakan, jika FAM terus bersikap defensif dan tidak menunjukkan reformasi nyata, FIFA akan memberikan sanksi tambahan. Ini berbahaya bagi masa depan sepak bola Malaysia. Apa yang bisa dilakukan? Beberapa langkah strategis yang disarankan oleh para pakar meliputi audit total semua pemain naturalisasi, termasuk rekam jejak dan legalitas dokumen mereka. Pemberhentian sementara pejabat FAM yang terlibat dalam proses naturalisasi kontroversial. Reformasi sistem perekrutan pemain asing dengan melibatkan badan hukum dan pihak ketiga. Peningkatan pembinaan usia muda agar tidak bergantung pada talenta asing. Transparansi dan pelibatan publik agar proses reformasi tidak ditutup-tutupi.